Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM menggelar kegiatan sosialisasi deteksi dini dan kerawanan wilayah menjelang Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk kewaspadaan Pemkot Malang terhadap rangkaian tahapan kesiapan Pilkada Serentak agar dapat berjalan lancar dan kondusif. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pilkada Serentak 2024, pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menggelar sosialisasi deteksi dini dan kerawanan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan, serta forum kerukunan umat beragama. Dalam sambutan pembukaan, Iwan Kurniawan PJ Wali Kota Malang menyampaikan pentingnya menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Malang pada November 2024. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi demi memastikan pesta demokrasi berlangsung aman dan damai. PJ Wali Kota Malang menekankan kesuksesan Pilkada tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, namun juga dari suasana aman dan damai yang terjaga di masyarakat. Demikian halnya dalam menjaga stabilitas wilayah sebagai amanah langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Iwan Kurniawan PJ Wali Kota Malang dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa materi utama yang disampaikan berfokus pada keamanan dan pengawasan dalam mendeteksi potensi kerawanan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan, pengawasan, dan kewaspadaan dini terhadap potensi kerawanan Pilkada. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan Pilkada berlangsung damai dan kondusif. Hingga saat ini, pelaksanaan tahapan Pilkada di Kota Malang masih berjalan aman dan kondusif. Meski ada beberapa masalah kecil, pihak keamanan dan Bawaslu telah mengantisipasi dengan baik. Iwan Kurniawan PJ Wali Kota Malang berharap hingga pemilihan dan penetapan kepala daerah nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus meminta para awak media untuk membantu menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama kegiatan pengawasan dini ini dan kewaspadaan merupakan rangkaian daripada tahapan-tahapan kesiapan untuk penyelenggaraan Pilkada yang saat ini sudah masuk ke tahapan kampanye tertutup. Namun kami di jajaran pemerintah daerah khususnya di Kota Malang melakukan beberapa aktivitas kegiatan yang terstruktur menurut kami. Sebelum kita ketahui, teman-teman juga melihat kita sudah ada forum seluruh jajaran ASN untuk menandatangani fakta integritas. Kemudian juga Bawaslu, KPU melakukan pemilu damai, ya. Kemudian kemarin juga 2 minggu yang lalu kami mengadakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada seluruh jajaran ASN lagi yang dihadiri oleh camat dan lurah dan seluruh OPD untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang kita hadiri narasumbernya dari Bawaslu dan KPU, sehingga mana batasan-batasan ASN untuk bersikap netral, ASN jangan sampai tidak netral, apa saja yang harusnya tidak boleh dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan. Jadi kami tahapan-tahapan itu sebagai satu gambaran untuk bagaimana kita menciptakan satu kondusivitas dan damai pada saat pelaksanaan Pilkada. Hari ini Pak Kesbangpol, melalui Kesbangpol kita melakukan sosialisasi kewaspadaan dini dalam rangka untuk kondusivitas tentunya. Tapi kalau kita lihat narasumber TNI, Polri, dan Polisi, tapi pesertanya adalah para tokoh, para ulama, para organisasi FKUB dan seluruh jajaran non-ASN. Sehingga sekuensi itu seluruh lini masyarakat, pemerintah daerah itu kita coba berikan pemahaman informasi terkait dengan beberapa informasi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada. Khusus yang dengan para organisasi ini, kami lebih mengedepankan materi terkait dengan keamanan, terkait dengan pengawasan, kewaspadaan, mendetek dini terjadi kerawanan di dalam pelaksanaan Pilkada. Nah, itu salah satu bentuk tahapan yang kami lakukan dalam rangka untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan dan damai Pilkada di Kota Malang.
Saat ini tadi juga saya bicara dengan Pak Kastim, saya juga pernah bicara sebelum mulai dengan Pak dari Bais Jawa Timur. Sampai saat ini masih kondusivitas di dalam pelaksanaan pilkada. Mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahannya ada, tapi perlu langsung dilakukan penanganan ya, kemudian antisipasi oleh Bawaslu maupun dari keamanan kita. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi salah satu permasalahan yang sangat signifikan. Dan saya berharap itu semua juga sampai dengan pemilihan, perhitungan, penetapan kepala daerah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga mohon kawan-kawan di media bisa menjaga kondisivitas, ya, bisa menjaga juga pelaksanaan pilkada ini untuk damai dan kondusif. Hal yang dirawan masih terdetek bisa ditangani ya. Kalau saat ini melalui Kesbangpol kami selalu berkoordinasi dengan Bawaslu dan ada beberapa yang sudah misalnya yang terjadi contoh ada kesalahan kaitannya dengan lingkungan. Tadi kemarin kita koordinasi dengan para peduli demokrasi. Seharusnya ketentuan pemasangan APK nggak boleh dipaku di pohon-pohon, tapi sudah langsung diantisipasi, langsung dicopot karena memang lingkungan perlu kita jaga. Pohon-pohon kita juga terkait dengan cagar budaya yang harus dilestarikan dan itu ada aturan. Masih ada beberapa hal yang lagi yang tentunya perlu diantisipasi, sehingga seperti tadi ya, ada yang benturan dengan lingkungan bahwa tidak boleh bender atau alat peraga itu ke taku, itu juga langsung kita tertibkan. Dan ada hal-hal lagi yang responnya kita sangat cepat untuk mengantisipasi tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, ada isu dan sebagainya. Itulah yang saat ini masih kondisi seperti itu yang bisa kita tangani. Melalui forum pertemuan kemarin kami menghimbau para parpol ya dalam melakukan kewajibannya untuk mempublikasi, melakukan kampanye, tentunya perlu memperhatikan atau perlu memberikan pemahaman kepada para penyelenggara di lapangannya ya. Ini kan sebenarnya di lapangannya nih ya, untuk bisa mematuhi, mentaati segala peraturan yang ada supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak inginkan terjadi, bentrok dan konflik di lapangan. Bukan hanya seperti pemaku di pohon-pohon, tapi banyak sekali aturan-aturan yang memang harus dipatuhi terkait dengan tahap di dalam penyelenggaraan pilkada ini pada tahap kampanye. Itu tahap sedikit lagi memang rawan pada saat kejadian-kejadian pilkada ini dari sebelum-sebelumnya ya, pileg pilpres itu pada saat kampanye. Mudah-mudahan kampanye para calon-calon kepala daerah ya bisa memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh timnya untuk bisa mentaati segala peraturan, baik itu di dalam tahapan untuk pemasangan, tahapan kampanye tertutup, kampanye terbuka, sehingga konflik yang dapat mengakibatkan nama baik Kota Malang itu akan kinerjanya kurang baik atau tercemar, itu kita hindari semua. Saya yakin seluruh jajaran, tim, dan para calon wali kota yang mendaftar mempunyai tujuan yang sama. Dan seluruh jajaran dalam ketentuan untuk pemasangan, kampanye, itu tentunya sudah ada pihak-pihak yang terkait, terutama di Bawaslu. Masyarakat sebaiknya komunikasi, melaporkan untuk ke Bawaslu, kemudian ada respon, kemudian ada tindakan yang cepat sehingga tidak melebar ke masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Satpol PP terkait dengan anggaran juga kita melalui dari Pak Sekda ya, untuk pemanfaatan alokasi anggaran diperuntukkan
untuk apa yang memang menjadi peruntukan pemerintah daerah tidak diperkenankan dan dibolehkan untuk hal-hal yang bersifat kampanye, tapi hal-hal yang bersifat untuk sosialisasi, kemudian pemahaman informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu memang harus dilakukan. Sementara, kondusivitas menjadi indikator utama keberhasilan pilkada. Hal ini sejalan dengan amanah Kementerian Dalam Negeri, di mana sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses pelaksanaan pilkada. Melalui sosialisasi kewaspadaan dini dalam rangka menjaga kondusivitas, diharap FKUB, FKDM, tokoh agama, serta masyarakat mampu mengidentifikasi dan meredam potensi kerawanan melalui pendekatan persuasif, sehingga seluruh tahapan pilkada sampai selesai dapat berjalan lancar dan berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan. 1, 2, 3. Selanjutnya